Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Neng Risma. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es kelapa KW. Ini rasanya benar-benar enak. Cara buatnya pun sangat mudah dan simple. Ini cocok untuk ide buka puasa ataupun ide usaha di bulan Ramadan ini ya. Penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya? Simak videonya sampai habis ya, jangan di skip. Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe. Karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Oke, pertama-tama di sini aku mau bikin kelapa KW-nya dulu. Untuk bahan-bahannya di sini ada Nutrijel kelapa, kemudian ada 1 saset atau 1 bungkus Sunkara, kemudian juga aku pakai 2 saset susu bendera atau frozen flag ya. Selanjutnya siapkan panci, kemudian langsung aja semua bahan tadi kita tuangkan ke dalam panci. Masukkan Nutrijelnya, 2 saset susu kental manis juga masuk, kemudian 1 bungkus santan kara. Semua bahan sudah masuk, tinggal masukkan 4 gelas air. Kemudian diaduk-aduk hingga semuanya larut atau tercampur rata. Kalau sudah larut, langsung aja pindahkan ke atas kompor. Kemudian nyalakan api kompornya, gunakan api sedang cenderung kecil ya. Ini masak hingga meletup-letup ya. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini tandanya sudah siap untuk kita matikan api kompornya. Tapi sebelum kita tuangkan ke dalam wadah, diamkan dulu beberapa saat hingga uapnya ini sedikit berkurang. Nah, kalau uapnya sudah sedikit berkurang, udah bisa kita simpan ke dalam wadah seperti ini. Tapi sebelumnya wadahnya ini kita basahi dulu menggunakan air atau kita oles-olesi dulu dengan air. Nah, kalau sudah dituangkan, kemudian kita diamkan dulu hingga set. Kalau sudah set, kita masukkan dulu ke dalam freezer. Nah, ini setelah aku masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 30 menit. Kemudian ini udah siap kita kerok ya. Untuk kerokannya ini aku pakai kerokan yang seperti ini untuk kelapa. Langsung aja kita kerok-kerok kayak gini. Jangan terlalu panjang untuk mengeroknya supaya menyerupai kelapa ya. Ini kita kerok pelan-pelan aja sampai semuanya habis. Supaya tidak susah, ini kita tuangkan dulu ke dalam wadah ya. Nah, sisanya ini kita kerok lagi. Nah, kalau sudah, kemudian kita tuangkan lagi ke dalam wadah yang tadi. Nah, kelapa KW-nya sudah selesai, semuanya aku kerok. Langsung aja aku tambahin es batu secukupnya aja. Kemudian siapkan mangkuk kecil, masukkan 1 sendok makan biji selasi. Lalu tuangkan secukupnya air panas sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai biji selasinya ini mengembang. Nah, ini biji selasihnya sudah mulai mengembang. Kalau sudah mulai mengembang seperti ini, langsung aja kita tuangkan ke dalam es KW-nya tadi. Jangan lupa juga tambahkan marjan. Di sini aku pakai marjan yang rasa pandan ya, koko pandan. Langsung aja tuangkan secukupnya aja atau sesuai selera. Tidak lupa tambahkan juga air secukupnya. Kalau teman-teman punya air kelapa, boleh banget pakai air kelapa atau tambahin juga hydro koko kalau punya. Karena aku gak punya dua-duanya, jadi aku gak tambahin dua-duanya ya, cukup aku tambahin air putih aja. Kalau pakai itu sih bener-bener supaya rasanya itu beneran kayak air kelapa, jadi rasa kelapanya itu bener-bener dapet kayak gitu ya. Nah, ini aku rasa masih kurang marjannya, jadi aku tambahin lagi. Pokoknya untuk banyaknya ini sesuai selera teman-teman aja ya, atau disesuaikan aja. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata.
Nah, kalau dirasa semuanya sudah pas, langsung aja kita tuangkan ke dalam gelas seperti ini. Nah, ini dia es kopior atau es kelapa KW-nya sudah jadi. Ini penampilannya wow, seger banget. Rasanya pun ini bener-bener enak dan mirip banget kayak kelapa gitu. Dan cara buatnya pun ini sangat mudah pastinya ya. Dan ini tuh cocok banget untuk dijadikan ide usaha di bulan Ramadan ataupun ide berbuka puasa bersama keluarga. Terima kasih sudah simak videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box ya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya.